Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naideli Wijayanti Smadewi, NPM 233111121, Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang mengelola dalam lingkungan bisnis global. Pertama, dunia yang tidak mengenal batas. Dalam dunia yang tidak mengenal batas, terdapat 4 tahap globalisasi. A. Tahap domestik, yaitu berorientasi domestik, keterlibatan awal di luar negeri, dan kepekaan budaya tidak begitu penting. B. Tahap internasional, yaitu berorientasi ekspor dan multidomestik, menepati posisi kompetitif. Kepekaan budaya merupakan hal yang sangat penting. C. Tahap multinasional, berorientasi multinasional, menepati tahap perkembangan meledaknya bisnis internasional. Kepekaan budaya merupakan hal yang cukup penting. D. Tahap global, yaitu berorientasi pada pasar global, menepati tahap perkembangan global. Kepekaan budaya merupakan hal yang sangat penting. 2. Memulai bekerja secara internasional. Ada beberapa cara bagi organisasi untuk memasuki kancah internasional. Salah satunya adalah dengan mencari sumber daya bahan baku atau tenaga kerja yang lebih murah di luar negeri, yang disebut dengan offshoring atau outsourcing global. Cara lainnya adalah dengan memperluas pasar barang jadi di luar negeri, yang dilakukan dengan cara ekspor, lisensi, dan investasi langsung. Berikut adalah strategi-strategi memasuki pasar yang banyak dilakukan oleh perusahaan dalam memasuki pasar luar negeri. A. Ekspor adalah sebuah strategi memasuki pasar asing yang dilakukan oleh organisasi dengan cara mempertahankan fasilitas produksinya di dalam negeri dan menjualnya ke luar negeri. Cold trade merupakan bentuk ekspor ke negara-negara miskin, yaitu barter produk dengan produk dan bukan dengan mata uang. B. Outsourcing global merupakan pembagian tenaga kerja secara internasional sehingga aktivitas pekerjaan dapat dilakukan di negara-negara dengan sumber tenaga kerja dan pasokan termurah. 3. Lingkungan bisnis internasional. Manajemen internasional adalah manajemen operasi bisnis yang dilakukan di lebih dari satu negara. Tugas-tugas mendasar manajemen bisnis termasuk pendanaan, produksi, serta distribusi barang dan jasa tidak banyak berubah ketika suatu perusahaan melakukan transaksi bisnis di tingkat internasional. Ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam memahami lingkungan internasional. A. Ekonomi, seperti pembangunan ekonomi dan pendapatan per kapita dan lain-lain. B. Sosial budaya, seperti nilai-nilai sosial, kepercayaan, dan bahasa, dan lain-lain. C. Hukum, seperti resiko politik, tarif, pajak, dan lain-lain. 4. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Lingkungan ini terdiri atas beberapa faktor, yaitu pembangunan ekonomi, pasar sumber daya dan produk, serta nilai tukar yang akan dibahas. Juga ada inflasi, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi.
A. Perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi di berbagai negara dapat dikategorikan menjadi negara maju dan negara berkembang. Kriteria ini didasarkan pada pendapatan per kapita yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa suatu negara, dibagi dengan jumlah penduduk. Negara-negara maju memiliki indeks daya saing yang lebih tinggi. Salah satu faktor penting dalam mengukur daya saing adalah infrastruktur negara yang menentukan aktivitas ekonomi. B. Pasar sumber daya dan produk. Ketika menjalankan bisnis di negara lain, para manajer harus mengevaluasi tuntutan pasar akan produk mereka. Jika tuntutannya tinggi, mereka dapat memutuskan untuk mengekspor produk mereka ke negara lain. Lingkungan hukum. A. Resiko politik adalah resiko kehilangan aset, daya untung, atau kontrol manajemen karena peraturan atau tindakan politik dari pemerintah tuan rumah. Resiko politik mencangkup pengambilan alih aset yang dilakukan oleh pemerintah serta tindak kekerasan yang diarahkan kepada aset atau pengawal perusahaan. B. Ketidakstabilan politik adalah mencangkup kerusuhan, revolusi, kekacauan sipil, dan peralihan kekuasaan yang sering terjadi. 6. Lingkungan sosial budaya. A. Nilai sosial. Dimensi nilai Hofstede dalam sebuah penelitian yang melibatkan 116.500 karyawan IBM di 40 negara, Great Hofstede mengidentifikasi 4 dimensi sistem nilai nasional yang mempengaruhi hubungan kerja organisasi dalam pegawai, yaitu jarak kekuasaan, tingkat penghindaran kekuasaan, individualisme, dan kolektivisme. B. Perbedaan komunikasi. Kebudayaan berkonteks tinggi, masyarakatnya peka terhadap situasi di sekeliling pertukaran sosial. Mereka berkomunikasi terutama untuk membangun hubungan sosial, maka lebih diperoleh dari konteks, setting, status, dan perilaku nonverbal daripada kata-kata eksplisit. Hubungan dan kepercayaan lebih penting daripada bisnis, serta kesejahteraan dan harmoni kelompok sangat diutamakan. C. Karakteristik budaya lain. 1. Bahasa beragam. 2. Agama mencakup objek-objek sakral, falsafah hidup, tabu, dan ritual. 3. Organisasi sosial mencakup hal ihwal, sistem, status, kekerabatan dan kekeluargaan, institusi sosial, dan peluang mobilitas sosial. 7. Mengelola lingkungan internasional. A. Membangun kecerdasan budaya adalah kemampuan seseorang dalam membangun daya pikir dan pengapatannya untuk menafsirkan bahasa tubuh dan situasi baru, serta memberikan respon perilaku yang sesuai, meliputi aspek kognitif, aspek emosional, aspek fisik. B. Melakukan pengelolaan lintas budaya. Di samping mengembangkan kecerdasan budaya, para manajer dapat mempersiapkan diri untuk bekerja di kancah internasional dengan memahami nilai-nilai sosial, Hofstede, dan global
yang dianut di negara tempat mereka bekerja. Berikut adalah gaya manajemen yang harus dimiliki manajer yang bekerja secara global. Pertama, memimpin. Kedua, mengambil keputusan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.